Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat di siang hari yang penuh berkah ini, khatib mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan rasa takwa yang kita pelihara, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita kemudahan dan jalan keluar di setiap permasalahan hidup yang menimpa. Dan Allah datangkan rizki yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kita semua mungkin sudah mengetahui musibah bencana alam, mulai dari banjir hingga longsor terjadi di mana-mana, seperti di Aceh, Sumatera, beberapa daerah di Jawa, dan di wilayah lainnya. Banyak korban yang meninggal dunia, luka-luka, dan kehilangan materi berharga. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang menjadi korban diberi kesabaran, ketabahan, dan segera diangkat musibahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa musibah yang menimpa sejatinya itu adalah karena ulah dan dosa-dosa manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 30. Namun kebanyakan dari kita telah lupa atau seolah lupa tentang sunnatullah yang berlaku terhadap umat terdahulu. Bukankah umat terdahulu ditimpa bencana dan siksa tidak lain karena pembangkangan mereka, karena kemaksiatan mereka, karena kedurhakaan mereka? Namun banyak manusia di antara kita yang tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau mengambil iktibar terhadap kejadian-kejadian yang ada. Namun meski manusia telah banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap memberikan peringatan kepada hambanya agar mereka mengintrospeksi diri dan mau bersimpuh bersujud kepadanya. Karena itu Allah pun menjadikan hal-hal untuk menolak bala, menolak musibah, menolak bencana, dan bisa meringankan musibah bencana tak kala menimpa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di antara sebab-sebab atau amalan-amalan yang bisa menolak musibah, pertama,
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un." Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Quran surat Al-A'raf ayat 168. Maka menjadi keharusan atas setiap insan, setiap manusia untuk kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jauhilah segala tindak maksiat, niscaya Allah pun akan menolak bala dan bencana terhadap kita. Kemudian yang kedua, jika kita ingin terhindar atau amalan yang bisa menolak bencana adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Ihfazillah ihfazka, ihfazillah tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fis syiddah." Artinya, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya akan engkau dapati Dia di hadapanmu. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Dia mengenalmu di waktu sempit. Hadis riwayat At-Tabrani. Karena itu, sebagian salaf berkata, barang siapa yang mengenal Allah di waktu lapang, maka Allah pun akan mengenalinya di waktu sulit ataupun sempit. Kemudian, amalan yang patut kita kerjakan jika ingin terhindar dari bencana, dari bala adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari bencana. Karena Allah tidaklah menolak orang yang berdoa kepadanya. Bahkan Allah mengancam azab pedih bagi mereka yang sombong, yang tidak mau berdoa memohon kepadanya. Terdapat 3 kategori keterkaitan doa dengan musibah yang menimpa. Pertama, apabila doa lebih kuat, maka musibah bisa ditolak. Kedua, apabila doa lebih lemah daripada musibah, maka seseorang akan terus dirundung atau terkena musibah. Meskipun demikian, walaupun doa itu lemah, doa masih bisa sedikit meringankan tak kala datang. Kemudian yang ketiga, apabila sama-sama kuat antara doa dan musibah, maka musibah dan doa akan saling menolak. Dalam kitab Al-Hikam diriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kewaspadaanmu tidak ada gunanya dalam menghadapi takdir. Doalah yang berguna untuk mengantisipasi musibah yang turun maupun yang belum turun. Sesungguhnya musibah ketika turun dihadapi oleh doa dan keduanya bertarung hingga hari kiamat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian keempat, amalan yang patut kita kerjakan jika ingin terhindar dari bencana, dari musibah adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan bahwa Allah akan menurunkan rahmat dan berkah dari langit sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Kemudian amalan yang kelima yang patut kita kerjakan jika ingin terhindar dari bencana adalah melakukan kebaikan kepada orang lain. Berbuat kebaikan akan menjaga dari kebinasaan yang buruk. Sebagaimana sedekah dengan sembunyi-sembunyi akan memadamkan amarah Allah, akan memadamkan murka Allah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, "Sana'i'ul ma'ruf taki masari as-su was-sadaqah khafiyan tudfi'u ghadabar rabb." Artinya, berbuat kebaikan akan menjaga dari kebinasaan yang buruk.
dan bersedekah secara bersembunyi-sembunyi akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian yang keenam, jika ingin terhindar dari musibah adalah perbanyak istighfar, minta ampun. Di antara amal yang menolak bala dan musibah adalah istighfar. Istighfar adalah hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha dan menyelamatkan dari murkanya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran surat Al-Anfal ayat 33. Kemudian yang ketujuh, jika kita ingin terhindar dari bencana, maka perbanyak taubat. Kenapa kita harus selalu bertaubat? Karena Allah mencintai hamba-hambanya yang suka bertaubat dan mensucikan diri. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, tidaklah suatu bencana ditimpakan melainkan disebabkan dosa, dan tidaklah suatu bala dihilangkan melainkan dengan bertaubat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebagai rangkuman, jika kita ingin terhindar dari bencana dan musibah, maka lakukanlah amalan-amalan. Pertama, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengenal Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang. Ketiga, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar terhindar dari bala, musibah ataupun bencana. Keempat, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, melakukan kebaikan kepada orang lain. Keenam, perbanyak istighfar atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah selalu bertaubat. Semoga kita semua diberi keselamatan dan selalu mengambil ibrah atau pelajaran dari apapun yang terjadi, sehingga kita selalu ingat dan kembali kepadanya. Dan semoga kita dijauhkan dari musibah, bala dan bencana. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.